Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Risanti Agdata Alfianti dari kelas C. Di sini saya akan mengkritisi gagasan penulis tentang isu kesehatan mental dan kriminalitas kasus bunuh diri. Baik, langsung saja. Isu yang dikritisi redaksi melalui teks editorial. Ada 3 kritik yang ingin disampaikan penulis editorial kepada pembaca. Dan mengapa penulis menganggap penting untuk mengkritik isu ini. Yang pertama yaitu kritik media terhadap kriminalisasi bunuh diri. Kritik media terhadap kriminalisasi bunuh diri ini dianggap penting karena dengan adanya pemberitaan yang sensasional dan eksploitatif dapat memicu terjadinya bunuh diri. Di sini media juga perlu bertanggung jawab dalam memberitakan kasus-kasus dengan mengedepankan edukasi dan pencegahan, bukan hanya semata-mata mencari sensasional dan mencari keuntungan eksploitatifnya saja. Dan penulis juga menganggap isu tersebut penting karena bunuh diri bukanlah kriminalitas, melainkan masalah kesehatan jiwa. Lalu yang kedua, kritik pemerintah terhadap media sosial. Di sini tugas pemerintah yaitu memastikan pengelola platform mengendalikan penyebaran konten tentang bunuh diri secara ketat, di mana penulis menanggapi isu tersebut penting agar tidak ada lagi pemberitaan sensasional yang menyebabkan adanya stigma negatif dari masyarakat. Dan stigma negatif masyarakat terhadap korban ini menjadi hambatan dan menghalangi orang untuk mencari bantuan profesional karena takut akan stigma. Lalu yang ketiga yaitu kritik pemerintah, lingkungan, masyarakat, dan keluarga terhadap kasus bunuh diri. Di sini penulis menganggap penting isu ini karena membuka kesempatan bagi mereka yang mengalami depresi untuk mengakses pengobatan dan terapi yang dibutuhkan. Di sini juga pemerintah baik pusat hingga daerah sangat perlu meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan mental, yang mana bisa berupa edukasi publik maupun perluasan layanan profesional. Itu sebabnya Kementerian Kesehatan selayaknya menyediakan layanan hotline yang tersedia setiap saat. Fasilitas penting yang tampak sederhana tapi menjadi standar dalam pencegahan bunuh diri. Lalu juga keluarga dan masyarakat perlu dibekali pengetahuan tentang kesehatan mental yang memberikan dukungan yang tepat dan tidak memberikan stigma negatif kepada korban. Lalu selanjutnya yaitu apakah tindakan kriminalisasi termasuk pada teks editorial ini, apakah tindakan kriminalisasi kasus bunuh diri ini harus dihapuskan? Nah, pada teks editorial itu dijelaskan bahwa kasus bunuh diri ini harus dihapuskan, dan menurut saya setuju dengan pernyataan tersebut karena juga dijelaskan pada teks editorial yang menyatakan bahwa kasus dibunuh diri bukanlah kriminalitas melainkan masalah kesehatan jiwa, yang mana sangat relevan dengan contoh kasus mahasiswa di program studi Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Ilmu Budaya Universitas Brawijaya, bahwa aksi percobaan bunuh diri yang dilakukan oleh mahasiswa berkaitan erat dengan kondisi kesehatan mental, yang mana pada mahasiswa tersebut ini mengalami gangguan kesehatan mental dan pernah mencoba bunuh diri yang disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu faktor lingkungan pertemanan. Di sini mahasiswa tersebut salah memilih lingkungan pertemanan yang toksik, sehingga dapat membuat mahasiswa merasa terperangkap dalam situasi yang penuh tekanan. Bahkan mahasiswa ini sudah mencoba bunuh diri karena merasa tidak dapat keluar dari lingkungan tersebut.
Kondisi ini sangat mempengaruhi kehidupan akademik mahasiswa tersebut, di mana mereka hadir secara fisik di kelas namun tidak dapat fokus karena pikirannya itu teralihkan atau memikirkan hal-hal lain. Lalu selanjutnya faktor penyebab yang kedua itu adalah pinjaman online, yaitu masalah finansial yang menjadi faktor penyebab stres mahasiswa ini. Mereka terjerat dalam pinjaman online untuk membayar UKT, yang mana UKT-nya dia meminjam sebesar mungkin sekitar 5-7 juta dan harus mengembalikan hingga 30 juta lebih dengan bunga yang sangat tinggi itu. Dan mahasiswa tersebut tidak bisa mengembalikan, di mana akhirnya ini mempengaruhi kesehatan mental dan akademik mereka. Dan hingga pada saat itu juga ada debt collector dari peminjaman online tersebut mengirim pesan kepada dosen mahasiswa tersebut, sehingga dosen ini tahu bahwa mahasiswa tersebut terjerat kasus pinjaman online. Lalu selanjutnya yaitu masalah percintaan yang berlebihan, di mana hubungan percintaan yang tidak sehat dan dengan adanya ancaman dari pasangan dapat memperburuk keadaan emosional mahasiswa tersebut, sehingga mereka atau mahasiswa tersebut merasa tertekan. Hal ini juga menyebabkan tidak konsentrasi di kelas dan berdampak pada kinerja mereka. Mahasiswa ini juga merasa takut untuk bercerita kepada teman-temannya yang toksik. Ada beberapa yang enggak toksik, jadi mereka juga tetap takut karena khawatir akan informasi mereka dibocorkan dan makin memperburuk kondisi mahasiswa tersebut. Oleh karena itu, mereka lebih memilih untuk berbicara dengan beberapa dosen yang dipercayainya. Jika kondisi mahasiswa tersebut semakin akut, dosen akan memberikan pendampingan dan pengetahuan dan membantu untuk merujuk kepada psikolog. Nah, jadi mengapa saya setuju dengan teks editorial bahwa kasus bunuh diri ini bukanlah kriminalitas karena masalah kesehatan jiwa. Sehingga juga dengan adanya penghapusan tindak kriminalisasi bunuh diri menjadi dekriminalisasi bunuh diri, ini akan membantu korban untuk mengakses layanan rehabilitasi kesehatan mental yang lebih mudah tanpa rasa takut dan atau dijadikan objek kriminalisasi. Dekriminalisasi kasus bunuh diri ini memberikan ruang bagi individu yang mengalami depresi dan gangguan mental untuk mencari bantuan tanpa rasa takut akan konsekuensi hukum, sehingga memudahkan mereka mendapatkan pengobatan, dukungan yang mereka butuhkan. Selanjutnya yaitu implikasi stigma kondisi mahasiswa yang berjuang dengan masalah kesehatan mental di kampus. Implikasi stigma ini berpengaruh pada aspek kehidupan akademik dan kehidupan sosial emosional. Yang pertama yaitu pada aspek kehidupan akademik. Seperti dijelaskan tadi, yang saya jelaskan bahwa korban yang mengalami kesehatan mental seperti depresi seringkali tidak dapat menyelesaikan pendidikan dengan baik. Hal ini tercermin dalam teks editorial di mana dijelaskan bahwa korban tidak mampu menyelesaikan pendidikannya. Yang mana ini juga relevan dengan mahasiswa di Prodi Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia Fakultas Ilmu Budaya Universitas Brawijaya, seorang mahasiswa yang tidak fokus dalam kelas karena masalah kesehatan mental atau depresi. Dan mahasiswa ini sebenarnya hadir secara fisik di dalam kelas, namun pikiran dan perhatiannya teralihkan, sehingga menyebabkan kesulitan dalam menyelesaikan tugas dan materi perkuliahan. Bahkan depresi yang dialami mahasiswa ini juga
menyebabkan mahasiswa ini melakukan percobaan bunuh diri. Lalu pada aspek kehidupan sosial emosional, di mana dalam aspek ini korban seringkali mendapatkan stigma negatif dari masyarakat, dan stigma ini menyebabkan korban merasa terisolasi, takut untuk mencari bantuan, dan lebih sulit mengakses layanan kesehatan mental. Selain itu, selain itu korban semakin terpuruk atau depresi dan terkadang terlintas untuk melakukan tindakan bunuh diri. Di lingkungan kampus ini, korban cenderung enggan berbicara tentang masalah kesehatan mentalnya kepada siapapun dan hanya merasa nyaman untuk berkomunikasi dengan satu atau dua dosen tertentu yang dapat memahami dan memberikan dukungan. Nah, itu pun dosennya tahu karena dosennya tahu kalau mahasiswa tersebut mengalami gangguan kesehatan mental, karena dosennya sempat dikirimin pesan oleh debt collector yang mahasiswa tersebut terjerat pinjaman online. Lalu sehingga ini menunjukkan pentingnya peran dosen dalam mendukung mahasiswa yang mengalami masalah kesehatan mental, dan juga betapa krusialnya lingkungan akademik yang mendukung agar korban tidak semakin terpuruk. Implikasi stigma mahasiswa dengan masalah kesehatan mental ini sangat nyata di program studi Diksasindo. Selanjutnya yaitu peran pihak terhadap perawatan kesehatan mental. Di sini adanya peran kampus, yang dimana kampus menyediakan layanan hotline yang tersedia setiap saat atau pada setiap fakultas penting yang tampak sederhana tapi menjadi standar dalam pencegahan bunuh diri dan gangguan kesehatan mental. Nah, pada kasus di mahasiswa pendidikan bahasa dan sastra Indonesia yang tadi sudah saya sebutkan, kampus ini memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung mahasiswa yang mengalami gangguan kesehatan mental. Dalam kasus ini, lingkungan pertemanan yang toksis, masalah finansial seperti peminjaman online telah memberikan tekanan besar kepada mahasiswa tersebut. Jika kampus menyediakan layanan konseling dan hotline yang mudah diakses, mahasiswa ini mungkin bisa mendapatkan bantuan lebih cepat. Yang kampus juga bisa mengadakan edukasi tentang kesehatan mental untuk membentuk lingkungan yang inklusif dan tidak menghakimi. Dengan adanya kebijakan yang mendukung stigma, mahasiswa akan lebih merasa nyaman untuk mencari bantuan, seperti yang seharusnya dilakukan oleh mahasiswa ini, meskipun ia merasa kesulitan dalam berbicara dengan teman-temannya karena lingkungan pertemanannya cukup toksik atau tidak sehat. Selanjutnya yaitu adanya peran keluarga, teman, dan juga dosen. Nah, peran keluarga, teman, dan dosen ini harus peduli, memberi dukungan, memberi kasih sayang, dan memiliki pengetahuan tentang kesehatan mental, memberi dukungan dan pendampingan, serta lebih peka terhadap tanda-tanda depresi dan masalah mental, dan tidak memberikan stigma negatif dan memberitakan kasus bunuh diri secara sensasional, serta tidak memberi stigma kurang iman dan menganggap gangguan kesehatan mental sama dengan gangguan jiwa. Nah, keluarga ini memiliki peran yang sangat penting. Namun dalam kasus mahasiswa Diksasindo ini, keluarga tidak tahu tentang masalah yang dihadapi oleh mahasiswa ini karena jauh dan tidak memiliki informasi mengenai kondisi anak mereka. Ini yang menunjukkan komunikasi yang lebih baik antar mahasiswa dan keluarga ini harus penting, harus ada. Karena keluarga perlu diberi edukasi tentang bagaimana mendukung kesehatan mental anak mereka. Jika keluarga tidak peka terhadap tanda-tanda stres dan depresi, mungkin bisa lebih cepat menjadikan mahasiswa ini merasa sendiri, dan kalau keluarga lebih peka itu bisa menyebabkan mahasiswa ini lebih cepat
terbantu atau bisa dapat memberikan dukungan emosional dan mencegah masalah semakin buruk. Selain itu, dukungan keluarga ini bisa mengurangi rasa terisolasi mahasiswa ini karena mungkin mahasiswa ini merasa tidak ada teman yang baik karena seluruh lingkungan pertemanannya ini tidak sehat. Lalu peran teman. Nah, seharusnya peran teman ini menjadi sumber dukungan terdekat bagi mahasiswa tersebut. Dalam kasus ini, mahasiswa merasa tidak mempercayai teman-temannya karena takut informasi tentang masalahnya itu bocor dan semakin memperburuk kondisinya dan semakin depresi. Hal ini mengindikasi bahwa teman-teman di lingkungan kampus perlu diajarkan untuk lebih menjaga kepercayaan dan tidak menyebarkan masalah pribadi teman. Teman juga harus lebih peduli dan dengan perubahan perilaku temannya, seperti kurang fokus di kelas yang biasa menjadi tanda adanya masalah kesehatan mental. Lalu juga membangun lingkungan yang aman dan saling mendukung akan membuat mahasiswa tersebut menjadi lebih nyaman untuk bercerita dan membantu mahasiswa tersebut untuk mencari solusi bersama. Lalu selanjutnya ada peran dosen. Dosen ini sangat berperan penting dalam mendukung mahasiswa yang mengalami masalah kesehatan mental. Dalam kasus mahasiswa Diksasindo ini, mahasiswa ini mempercayai 1 hingga 2 dosen saja karena menurut mahasiswa tersebut atau perasaan mahasiswa tersebut lebih aman dan tidak dihakimi. Dan ini menunjukkan bahwa dosen yang peka dan mendukung sangat dibutuhkan karena mereka dapat menjadi tempat yang aman untuk mahasiswa bercerita tentang masalahnya. Dosen juga membantu mahasiswa tersebut atau mengarahkan mahasiswa tersebut ke layanan konseling atau psikolog karena mahasiswa Diksasindo ini seorang mahasiswa Diksasindo ini sudah sangat buruk kondisinya. Dalam hal ini juga pendampingan dosen sangat membantu mahasiswa tersebut, dan dosen juga harus menghindari stigma negatif dan terus memberikan dukungan tanpa menghakimi sehingga mahasiswa ini merasa diterima dan dihargai. Lalu selanjutnya ada strategi yang menurut saya efektif dan relevan untuk diterapkan di lingkungan kampus untuk menangani isu kesehatan mental. Ada beberapa strategi efektif, yaitu yang pertama, tidak memberikan stigma negatif pada korban. Keluarga juga memberikan dukungan, pendampingan, dan lebih peka terhadap tanda-tanda depresi dan masalah mental. Pada kasus mahasiswa Diksasindo ini, dia merasa tertekan karena faktor lingkungan pertemanan, lalu pinjaman online tersebut, dan hubungan percintaan. Dan juga merasa takut untuk bercerita ke teman-temannya. Dia juga khawatir informasi dia akan tersebar dan memperburuk stigma negatif di luaran sana, seperti dianggap lemah atau kurang iman. Oleh karena itu, ditekankan juga penting bagi teman-teman dan masyarakat di sekitar kampus untuk tidak memberikan stigma negatif dan mendukung mahasiswa tersebut agar merasa aman dalam mencari bantuan. Kampus harus menciptakan lingkungan yang bebas stigma, di mana mahasiswa merasa nyaman untuk berbicara tentang masalah mereka tanpa takut dicap negatif. Lalu adanya keluarga yang memberikan dukungan pendampingan dan lebih peka terhadap tanda-tanda depresi dan masalah mental, penegakan kode etik pemberitaan kasus bunuh diri. Keluarga mahasiswa Diksasindo ini harusnya perlu lebih peka terhadap tanda-tanda depresi dan masalah mental yang dialami. Namun dalam kasus ini keluarga tidak tahu bahwa anaknya terkena gangguan kesehatan mental. Sehingga di sini juga harusnya keluarga lebih dekat, lebih sering berkomunikasi dengan
mahasiswa tersebut. Walaupun rantau, seharusnya orang tua sering menelpon atau menanyakan kabar mahasiswa tersebut dan tidak membiarkan mahasiswa ini merasa sendirian juga. Dan dalam kasus ini, keluarga dapat memberikan dukungan emosional dan kasih sayang serta mendorong mahasiswa untuk mencari bantuan profesional saat menghadapi tekanan, mungkin seperti pinjaman online dan hubungan yang percintaan yang tidak sehat atau lingkungan pertemanan yang toksik itu. Dengan keluarga memiliki pengetahuan kesehatan mental, ini menjadi efektif dalam pendampingan atau memberi dukungan emosional pada mahasiswa tersebut. Lalu, peningkatan peran keluarga untuk mendukung individu depresi dan mengalami gangguan kesehatan mental dengan memberikan support sistem kasih sayang dan kepedulian serta edukasi tentang kesehatan mental untuk keluarga. Nah, di sini juga seharusnya kampus menyediakan layanan kesehatan mental yang mudah diakses oleh mahasiswa, termasuk layanan konseling yang sudah tersedia di fakultas mereka. Dan dalam hubungannya dengan mahasiswa Diksasindo ini, meskipun mahasiswa ini sering kali bolak-balik ke rumah sakit dan untuk mendapatkan bantuan ke psikolog, di sini juga harusnya ada dukungan dari kampus, di mana seperti layanan konseling atau hotline yang sangat penting untuk memberikan bantuan lebih lanjut, sehingga kampus perlu memastikan bahwa mahasiswa yang membutuhkan dukungan kesehatan mental dapat mengakses dengan mudah tanpa rasa takut, malu, dan mendapatkan bantuan sesuai dengan kondisi mereka. Selanjutnya yaitu memberikan layanan rehabilitasi kesehatan mental. Pada kasus mahasiswa Diksasindo yang mengalami kesehatan mental perlu mendapatkan rehabilitasi kesehatan mental yang sesuai, dan hal ini sangat relevan dengan kondisi mahasiswa yang menghadapi masalah seperti pinjaman online, tekanan emosional, dan hubungan percintaan yang tidak sehat. Rehabilitasi kesehatan mental yang diberikan oleh kampus seperti yang sudah dijelaskan tadi, layanan konseling dan hotline itu dapat membantu mahasiswa tersebut untuk memulihkan diri serta mengurangi resiko percobaan bunuh diri. Sekian presentasi dari saya, dan ada beberapa pesan penting yang ingin saya sampaikan, bahwasanya kita tidak boleh mendiagnosa diri sendiri akan isu-isu gangguan kesehatan mental. Dan perlu diketahui juga, gangguan kesehatan mental ini hanya bisa didiagnosa oleh psikolog atau psikiater, dan tidak bisa didiagnosa oleh diri sendiri, karena di situ psikiater juga perlu memantau perkembangan dari individu tersebut, baru bisa mengemukakan atau mengetahui bahwa individu tersebut terkena gangguan kesehatan mental. Sekian dari saya, terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.